Tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Di suatu sore cerah, anak-anak sedang asyik bermain di tanah lapangan. Anak-anak yang perempuan dan laki-laki sedang asyik bermain lu'lu' cirebuta, permainan khas kota Palembang. Sultan senang sekali, dia punya banyak teman-teman yang saleh dan pandai. Tampaknya Sultan dan teman-teman tak ingin berhenti bermain di tengah keseruan permainan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah, sudah azan asar. Ayo teman-teman, waktunya kita sholat dan mengaji di masjid. Ayo Sultan, Gibran, Gatan, kita lanjutkan mainnya biasa yuk. Nanti permainannya lagi seru nih. Gatan sedang mencari-cariku. Sholat dan mengaji kan lebih penting daripada bermain-main, teman-teman. Tapi aku kan sudah sering sholat di sekolah. Aku juga sudah bisa mengaji dan banyak hafalan kok. Kalau aku bolos sehari kan nggak apa. Astagfirullah, Sultan Gibran. Sultan Gibran dan teman-teman asyik sekali bermain lu'lu' cirebuta. Padahal teman-temannya sudah berangkat sholat dan mengaji. Hari semakin gelap. Sultan Gibran dan teman-teman semakin asyik bermain. Hingga akhirnya Sultan terjatuh lalu menangis. Maaf ya Sultan, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Sultan kalau mendengarnya sedih. Lalu ia menceritakan pada ibu tentang asyik bermain dan tak sengaja terjatuh oleh temannya. Ibu mendengarkan dengan sabar dan sedih. Kenapa kamu terjatuh, Nak? Aku nggak tahu, Bu. Temanku menginjak kakiku hingga aku terjatuh kesakitan. Kenapa harus aku, Bu, yang terjatuh? Kita tak perlu menyalahkan keadaan, Nak. Kenapa kita jatuh, kenapa kita sakit, hanya Allah yang Maha tahu. Mungkin kamu terjatuh itu agar kamu segera sholat dan mengaji. Aku bosan ngaji dan sholat terus setiap hari. Aku kan sudah bisa mengaji. Apa kamu sudah menambah hafalan ayat Al-Quran hari ini? Apa kamu sudah paham isinya? Sultan sedih dan menangis mendengarkan perkataan ibu. Ibu mengenai Sultan masuk ke dalam rumah, lalu bercerita mengenai seorang anak yang haus akan ilmu dan bercita-cita tinggi. Nah, ada seorang anak bernama Muhammad bin Idris. Dia seorang anak yang hanya tinggal bersama ibunya. Namun, ia selalu rajin belajar saat anak-anak lain asyik bermain. Ia senang berada di Masjidil Haram dan menuntut ilmu dari ulama-ulama di sana. Saat usianya 9 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Muhammad yang biasa dipanggil Syafi'i adalah anak yang sangat kuat hafalannya. Suatu hari, gurunya di Mekah memintanya untuk menimba ilmu di Madinah. Ia pun berpamitan kepada ibunya. Dan dengan penuh kasih sayang, ibunya berpesan agar Syafi'i bersemangat menuntut ilmu di jalan Allah. Karena Imam Syafi'i pandai dan hebat ilmunya, ia diangkat oleh Khalifah Harun.
Begitulah nak kegigihan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Apakah kamu juga mau soleh dan pandai seperti Imam Syafi'i? Iya ibu, aku ingin seperti Imam Syafi'i, bisa membuat bangga orang tua. Besok aku akan rajin belajar Al-Quran dan sholat. Alhamdulillah, ibu berdoa semoga Sultan dapat mengilhami nama Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Nanti kamu dapat menjadi orang yang berilmu seperti Imam Syafi'i. Iya ibu. Nah teman-teman, apakah kalian juga bersemangat dalam menuntut ilmu? Jika kalian bersemangat, maka Allah Al-Alim akan mengilhami sifat tersebut ke dalam dada kalian, sehingga kalian pun dapat menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Selamat belajar! Duhai bujang gadis Palembang, jangan diam berpangku tangan. Waktu kan terus berjalan, jangan sampai ketinggalan. Lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, kerja keras jangan pantang. Yang kau tahu kakek